Halo semua, jadi kali ini kita bersama dengan Om Rio lagi. Nah, kalau yang pernah lihat tentang konten apa dulu? Motor ya? Motor, Nah, motor. motor CS1, sekarang Biasa. kita akan bahas tentang mobil tua. Halo Om Rio, gimana kabarnya? Oke, terima kasih di baik, alhamdulillah sehat-sehat. Mobil apa ini Om? Ini penampakan yang saat ini nih yang saya bawa adalah Corolla DX. Corolla DX tahun 83. Ini generasi ini DX ini kan generasi Corolla yang 70, 70. Jadi 83 berarti ini masuk presiden kategori 70. Motuba ya? Motuba, Motuba. Motuba ini dari tahun berapa sih? Motuba ini jadi Motuba ini range-nya itu 10 tahun ke belakang. Kalau 70 70 sorry, mulai dari 50 ke 70 itu klasikan. Jadi kalau 80 ke atas itu Motuba. Jadi range-nya sampai tahun 90 sudah Motuba masih masuk dalam kategori Motuba. Oh, berarti Motuba itu bukan yang mobil klasik, Enggak, benar-benar tua enggak. itu. Kalau klasik itu 70 ke bawah itu klasik. Masuknya ke klasik. Gitu ya? Ya. Oh, Seperti ini saya sambil lalu belajar juga ini Om Rio. Sama-sama, saya juga belajar Ya. ya. Jadi yang saya bawa ini adalah Corolla DX tahun 83. Tapi DX ini mulai ada di Indonesia masuk itu tahun 80. Itu generasi pertama 80. dengan perbedaan perubahan. 80 itu hanya dari lampu depan itu kotak bulat dua. Akhirnya permajaan lagi tahun 81 itu lampunya sudah kotak, cuman sennya nggak melebar ke samping. Kalau yang 83 ini kan sennya melebar ke samping. Seperti itu. Kalau masalah mesin, engine semua sama. Mesinnya Eh, berapa cc? Mesinnya 1300 cc, 4 silinder. Karburator ya? mesinnya? Karburator dan masih platina. Belum CDI. Kalau era 90-an kan sudah CDI. Kalau ini masih platina. CBU atau lokal? Ini lokal nih, ini lokal. Kalau yang CBU itu ada tipe GTI sama Sprinter. Nah, itu yang Bedanya apa? build up. Bedanya kalau yang GTI itu speednya 7 speed ya, 7 speed, sama yang Sprinter itu 2 pintu. Oh, gitu. Berarti kalau ya dari harga beda juga. Harga sangat beda. Kalau di Indonesia ini kurang lebih kalau tergantung owner ya. Kalau owner mau jual ratusan juta Berarti ya ya suka-suka. suka-suka. Sama halnya kayak di sini juga. Bener sih pasarnya Corolla ini kalau menurut saya kayak kalau mobil baru sekarang kayak Avanza. Jadi banyak peminatnya meskipun era tahun 80-an, tapi untuk saat ini anak-anak muda masih suka menggunakan Corolla DX. Yang pertama adalah karena kenyamanan, yang kedua partnya masih banyak, terus yang ketiga irit. Itu anak muda sekarang itu kan carinya irit, partnya mudah. Nah, kalau bicarakan tentang mobil klasik kok, Ya. klasik, terus yang kategori tadi kan Motuba. Uh, Sebenarnya antara dua itu, klasik sama Motuba, lebih recommended mana? Dari segini dulu lah, kan ini pembahasannya general banyak kan, maksudnya dalam artian titiknya apa dulu nih, ya kan? Kalau dari perawatan, antara klasik sama kategori Motuba tadi berapa? 10 tahun ya? Ya, kurang lebih range-nya 10 tahun. 10 tahun dari tahun ini ya, kita kurang lebih 10 tahun. Itu sudah dikatakan kategori Motuba. Kalau ini kan klasik kan? Bukan, ini udah masuk ke Motuba ini. Kalau klasik itu 80 ke bawah. Oh ya, lain 80 ke atas ya? Ini 80 ke atas. Ini sudah masuk Motuba. Gitu. Nah, kalau yang dikatakan untuk yang klasik, perbedaan klasik dengan Motuba itu enak mana? Semua tergantung dari owner memilih yang bagaimana. Cuman kita kembali lagi untuk yang klasikan itu biasanya itu kita berburu partnya agak susah. Berarti kalau dari perawatan itu ya? Iya, partnya susah. Terus yang kedua teknologinya juga masih belum begitu baik seperti tahun 80-an. Ya kan, benar-benar teknologinya masih pakai platina pengertiannya, tetapi untuk part terus yang kedua otomatis perawatannya lebih susah diklasikan. Makanya kenapa kalau dikategorikan klasikan itu biasanya itu harganya juga tergolong harga yang sudah risknya sudah
Goib lah. masuk masuk kolektor ya, masuk goib. Kalau yang Motuba ini dikatakan spare part masih banyak, terus harga pasaran juga masih bisa kita, kalau anak muda masih bisa inilah Terjangkau lah, masih masih dijangkau lah ya, benar. bukan terjangkau ya. Nah, itu yang kalau di Motuba seperti itu. Berarti ya lumayan ya. Menurut perbedaannya antara ini kan ada tahun 70-nya. Tahun 70 yang DS nggak ada, cuman ada Corolla kan tahun 70, 73. Apa istilahnya? Itu ini Corolla itu kan ada yang apa ya, Corolla yang bungkuk. Nah, Corolla bungkuk itu ada tahun 73, terus naik lagi tahun 78. Sama-sama bungkuk tapi lebih bagus lah. Secara apa namanya, bentuknya itu lebih bagus tahun 78. Terus naik lagi baru ada namanya Corolla DX. Berarti kalau dari segi teknologi, berarti peralihan dari dulu yang tahun 70 ke tahun 80 ke bawah ke 80 itu beda ya. Beda. Terasa lah ya. Bedanya. Benar. Termasuk kan di jenisnya Corolla ini ya terasa. Benar, bedanya. karena gini, kalau tahun 73 itu kan masih belum mengenal namanya itu AC ya. Nah, AC itu kan tambahan. Tapi kalau sudah masuk ke DX ini, AC sudah bawaan dari pabrikan. Berarti sudah masuk ya include. Iya, dalam benar. Kalau tahun 73 itu kalau sekarang ini kalau orang-orang klasikan pakai AC itu memang bukan bentukan AC yang memang dari pabrikan ya. Itu bentukan sendiri seperti itu. Kalau yang mulai DX ini sudah pakai AC memang sudah bentukan pabrikan. Memang sudah ada. Nah, kalau dari spesifik ini lah, Corolla DX yang ini itu dari total semua mobilnya ini utuh lah. Part apa yang paling sulit? Kalau ini misalkan nih ada teman lah mau cari mobil seperti ini, kan ngeceknya agak tricky kan. Bisa jadi luarnya bagus tapi mananya jelek, atau ada satu part khusus yang dicarinya sulit. Tapi kalau itu ada, nah itu nilai jualnya tinggi gitu. Gini, kalau Corolla ini ibaratnya itu lebih kalau part ya itu lebih banyak sih di pasaran, itu banyak. Kita bisa online ataupun offline, itu banyak sekali. Kita mau cari perintilannya pun itu mudah, dan produksi yang non orisinil ya, yang KW itu banyak. Jadi kalau menurut saya untuk mencari pernak-perniknya atau kelengkapan dari spare partnya untuk Corolla terutama itu sangat mudah. Bagiku seperti itu. Berarti di mobil ini maksudnya nggak ada ciri khas khusus yang sulit, misalnya di interior entah apa gitu. Kalau interior Dashboard mungkin. Kalau dashboard ya kalau cari yang baru memang nggak ada. Kita pasti otomatis cari yang copotan ataupun yang sudah kita cari di mana, di toko-toko yang jualan yang part yang second itu banyak. Tapi tergolong sangat mudah lah untuk mencari partnya Corolla. Makanya kenapa Corolla diburu dan harganya masih stabil untuk saat ini, ya karena itu partnya murah dan masih banyak. Yang kedua memang konsumsi BBM-nya ini. Oh, berarti kategorinya ini ya. Kalau untuk mobil koleksi ya masuk ya. Iya, masuk koleksi. benar. Tapi kalau untuk ini misalkan dipakai sehari-hari ya masih oke juga ya. Masih oke. Dari body oke, maksudnya banyak. Dari body masih Rusak interior pun kita agak khawatir gitu ya. benar. Dari mobil ini masih kategori ori nggak sih? Atau gimana? Soalnya kan sampean sebenarnya tak lihat kan pakai harian nih. Iya. Ini nih. Ya, oke. Kalau masalah body dan interior dalam itu masih bawaan pabrikan. Cuman kalau 83 untuk spionnya bukan spion tanduk. Artinya spion artinya spion yang di dari pintu. Benar. Cuman kalau kayak atas dan sebagainya itu semua seperti lampu-lampu banyak aksesoris. Ini pakai punya apa spion? Spionnya ini punya Corolla ya, Corolla 80. Seharusnya ini saya pengennya mau saya ganti yang punya GTI. Jadi ada apa namanya kontrol otomatisnya dari dalam. Itu harganya masih luar biasa mahal ya. Lipat. Enggak lipat, cuma kacanya bisa gerak, bisa ada kontrol dari dalam. Iya. Kalau untuk rewelnya, selama ini lah kan harian ya mesti ada aja lah. Kalau untuk masalah rewel, alhamdulillah mobil ini saya pakai tidak ada kendala. Kayak mungkin apa ya?
Kendalanya mungkin kemarin itu di kaki-kaki ya, karena memang pada saat saya ambil dari owner lama, kondisi kaki-kaki kurang bagus dan rasanya goyang di kaki-kaki itu. Itu kan berarti masalah umum lah ya. Iya, masalah umum. Tapi kalau mengenai kayak mesin dan sebagainya, selama mesinnya sehat, insya Allah selama saya gunakan tidak ada masalah sampai saat ini. Berarti kalau perawatan tergolong murah aku malu. Perawatan sangat murah. Tapi dibanding dengan mobil-mobil seumuran lah, Iya. seumuran dengan tipe lain ya. Kalau Iya. murah katakanlah di zaman sekarang kan, kalau dibandingkan, takutnya kan tolak ukurnya orang kan beda-beda. Harusnya Iya. dibandingkan sama sekelas Ayla, Ya, kan dia cc lebih kecil, mobil Iya. lebih kecil, terus spare part bisa jadi lebih murah lagi. iya. Sekelas Karimun aja kan itu kan lebih murah juga. Iya. Berarti kalau dibandingkan dengan sedan lah, sedan seusia ini, berarti ini tergolong murah. Tergolong menurut saya paling murah karena memang kenapa saya jatuh cinta pada Corolla, karena saya juga sudah pernah menggunakan beberapa tipe kendaraan di tahun yang sama, yang saya rasa untuk safety penggunaan dan aman dan tidak pernah untuk trouble dan sebagainya, itu ya memang saya jatuh hati pada Corolla gitu loh. Padahal Corolla ini masih bahan ya, yang saya punya ini masih bahan, masih belum 100% saya perbaiki. Tapi selama ini saya gunakan sehari-hari itu alhamdulillah tidak ada trouble. Tapi ya saya nggak mau ada trouble. Yang penting pokoknya unit ini selama ini saya pakai tidak ada trouble. Gitu, seperti Ini penggerak belakang. ini pakai gardan, jadi penggerak belakang. Dan Enak mana? Ini untuk kategori sedan ya. Iya, Soalnya saya pribadi pakai sedan juga. iya, oke. Belakang sama depan untuk sedan beda. Kalau kayak mobil SUV atau MPV kan, penggerak depan kan penggerak belakang kan dia lebih baik kan Ya. untuk traksi. Nah, kalau sedan Gini, kenapa dulu mobil-mobil mobil tahun 90 ke bawah itu dia pakai menggunakan gardan. Memang ya termasuk BMW ya. termasuk BMW BMW pakai juga ya. pakai gardan gitu kan. Karena gini, satu sisi kan dulu Medan di zaman dulu itu kan satu memang jalan ini masih belum begitu halus kayak era saat ini gitu. Di tahun-tahun tersebut kan jalan tuh masih banyak jalan yang yang bebatuan. Jadi kalau kayak garden ini lebih aman gitu kan. Terus yang kedua pertama tanjakan. Kalau garden itu kan otomatis tanjakan juga lebih bagus harusnya daripada yang pakai penggerak depan. Nah, tetapi dengan era saat ini, kenapa mobil-mobil sekarang itu pakai penggerak depan? Secara logikanya aja, mobil-mobil yang berberat kayak truk dan sebagainya itu menggunakan gardan, dia nggak ada penggerak depan. Berarti otomatis secara kondisi mobil itu menurut saya ya lebih bagus yang penggerak belakang daripada penggerak depan. Dan era sekarang kenapa? Karena memang penggerak depan itu kan lebih skala perawatannya lebih mudah gitu daripada gardan gitu kan. Saya pernah juga dengar juga efisiensi BBM-nya katanya kalau penggerak depan dia lebih efisien daripada penggerak belakang. Benar, dan suara, terutama suara dan utakan. Itu kan kalau penggerak depan nggak terlalu kayak gardan, ada suara-suara yang besi saling berbenturan. Kalau gardan seperti itu. Kalau penggerak depan lebih efisiensi sih. Dan suaranya kan nggak kayak seperti penggerak belakang. Jadi lah overall kalau orang cari Corolla DX oke lah ya, maksudnya untuk pengecekannya menurut saya pemula yang menggunakan Motuba alangkah baiknya menggunakan Corolla, terutama Corolla DX, karena kalau DX ini kan ibaratnya nggak terlalu klasik juga nggak terlalu baru, tengah-tengah nih. Terus terutama dalam segi desain bentuk itu sudah menurut saya sudah nggak terlalu ketinggalan zaman. Kalau terlalu klasik kan tahun 70-an kan ada Corolla juga itu kan, tapi bentuknya terlalu klasik bagi saya. Kalau DX ini sudah dikatakan bentuknya sudah di era saat ini pun masih bagus lah. masih nyenengin lah Masih ya. nyenengin, anak-anak muda pun masih suka gitu. Berarti kan kalau orang awam dari mobil,
Berarti kan kalau cari ini gampang nih, maksudnya gampang dalam artian ngeceknya nggak seribet misalkan kita cari mobil kayak Fuso, ya kan, kayak Fuso, terus kayak Mazda kan masih agak tricky juga tuh Ya. ngeceknya, karena dia perawatan lebih mahal. Berarti kalau ini best gampang lah ya. Ini aja atau karena Toyota? Karena kalau saya berpikirnya itu ya karena Toyota. Begitu. Ah, Berarti semua Toyota gini. aman, menurut saya Toyota aman, tapi lihat Toyotanya ya, Toyota itu memang spare partnya banyak, tapi tergantung dari Toyotanya nih. Ada Toyotanya apa dulu? Gitu. Benar, Toyota apa dulu. Kalau Crown, Nah, seperti itu kan beda nih. Kalau Crown kan sudah dikatakan dia kan memang penjualan juga nggak banyak di Indonesia juga gitu kan, dan itu pun sudah dia diciptakan kan untuk kaum yang eksklusif gitu kan. Jadi ya itu pun terkait part dan jumlah yang diluncurkan di Indonesia nggak sebanyak seperti Corolla DX seperti ini. Oke. Berarti ya oke lah ya, masih untuk di tahun ini mobil ini ya. Masih oke lah. Mengenai harga juga range-nya ya nggak terlalu mahal, tergantung dari interior, apalagi ke originalannya DS. Kalau misalnya full original, harganya ya sekarang udah tergantung motornya. Menurut saya sih mobil tua itu enak sih Om, ya. Ya, Kalau dirawat, benar. ya kan. Benar. Mobil tua yang nggak enak kan bener yang karena perawatannya minim, Iya. perawatannya nggak terlalu diperhatikan lah ya. Benar. Seperti itu. Jadi kalau untuk buat harian kan cari mobil yang partnya murah, BBM-nya juga murah, terutama kalau saat ini di tahun-tahun seperti ini, terutama pajaknya juga kita cari yang murah, gitu kan, seperti itu. Om Rio ini kan selain hobi ya, Iya. kan jual juga. Ya. Berarti ini dijual? Kalau untuk saat ini masih belum nih. Ini Enggak. rencananya seperti itu, tapi ini masih belum jadi. Jadi rencananya mobil ini memang akan saya jual, tapi pada saat sudah jadi. Ini kan Oh, gitu. masih bakal ya, belum jadi ya. Jadi nanti mungkin akan saya jual, tapi kondisinya sudah nggak seperti ini. Gitu. Yang terpenting adalah AC bisa nyala, terus mesin sudah sehat, terus bodi sudah sudah bagus ya. Ini kan masih Sudah banyak yang perlu diperbarui direstorasi ya. lagi ya. Benar, seperti itu. Apa namanya Om? Singgah sana? Kita ada namanya Singgasana Autocar. Singgasana Autocar ini kita memanfaatkan untuk teman-teman yang mau membutuhkan unit yang dan sharing terkait masalah unit mau beli apa dan sebagainya. Kita ada namanya Singgasana Autocar. Jadi tempat jual beli mobil klasik dan motoba. Gitu. Jadi 90 ke bawah ya. 90 ke atas juga ada, tapi saat ini kita masih menyediakan 90 ke bawah. Jadi motoba sama mobil racing. Dan itu pun tergantung nanti konsumennya ingin yang sudah jadi atau yang masih Bahan. masih bahan gitu kan, tergantung dari keuangan. Oke. Dan kita pun siap kirim kemana-mana. Jadi kalau misalnya ada yang cocok nih, sudah datang ke tempat kami, kalau mau ada yang cocok ya monggo, nanti kita akan siap antar ataupun kita akan towing ke daerah masing-masing, seperti itu. Sebenarnya banyak Om ya, yang mau kita bahas kan mobilnya bukan ini aja nih. Banyak nantinya Ada lain lah ya, setelah itu ya. Siap. Cuman ini yang sampean pakai harian ya. Iya, ini yang saya pakai harian dan saya masih jatuh cintanya kepada Corolla DX.